Selamat malam sahabat sipil. Perkenalkan saya Abdul Waris. Di sini kami akan membahas korelasi atau hubungan teknik sipil dengan arsitektur. Di depan saya telah hadir narasumber. Silakan Pak memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari Universitas Pelita Bangsa yang telah ajak sharing ya, mungkin kalau disebut narasumber terlalu tinggi, mungkin di sini kita akan sharing bareng di hal dunia konstruksi ya Mas Waris ya. Betul. Mungkin untuk awal perkenalan, mungkin nama saya Hamam Abdurrahman. Saya berprofesi sebagai arsitek, kemudian dan praktisi juga di dunia arsitektur. Sudah memulai berarsitek itu mulai dari 2015 sudah mulai berkarir sebagai arsitek dengan beberapa proyek mulai residensial atau rumah tinggal sampai ke bangunan-bangunan komersial, di antaranya hotel, bangunan yang di situ memiliki kompleksitas cukup tinggi. Kemudian tapi mulai menjadi arsitek profesional atau tergabung dalam anggota Ikatan Arsitek Indonesia itu baru di tahun 2024 Mas, karena memang tahapan kami berprofesi sebagai arsitek itu cukup sedikit berbeda dengan teman-teman arsitek yang lain mungkin ya. Kita cukup panjang perjalanannya, jadi kami itu berkarya mulai 2015, berpraktik sebagai arsitek IAI itu 2024. Seperti itu Mas perkenalannya. Bekerja kalau pengalaman kerja sebelum kita membuka biro arsitek itu berpengalaman mungkin dulu berawal dari drafter, kemudian setelah itu juga pernah menjadi pengawas di suatu proyek pemerintahan konstruksi interior juga, kemudian jadi desainer di salah satu perusahaan swasta juga. Nah, sekarang dipercaya menjadi tenaga ahli di salah satu dinas di Kabupaten Karawang, dinas teknis yaitu BPRKP atau Sperkin kalau di beberapa kota itu, sebagai tenaga ahli. Mungkin itu sedikit perkenalan. Nanti biar nggak saya terus yang ngomong, mungkin nanti saya kembali lagi ke Mas Waris. Apa aja nih tema yang akan kita bahas pada malam ini? Semoga saya bisa membagi pengalaman yang bisa teman-teman ambil hikmahnya, kayak gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup ya perkenalan dari narasumber kita. Ya, tentunya itu udah sangat expert. Nah, narasumber kita tuh juga sangat mungkin sudah berpengalaman tentunya di dunia konstruksi. Ya itu enaknya saya manggilnya Pak apa Mas ini Mas? Mas aja. Oh Mas aja ya, biar kita orang Jawa sebetulnya. Biar kelihatan agak muda ya. Jadi jangan manggil Pak, manggilnya Mas. Mas aja. Oke, siap. Oke Pak, mungkin langsung aja kita masuk ke segmen pertanyaan. Yang pertama itu saya ingin menanyakan apa sih yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang engineer di dalam dunia konstruksi? Untuk menjadi engineer atau mungkin di situ tenaga ahli ya istilahnya di konstruksi itu, sebenarnya tahapannya itu ada yang formal dan non formal. Adapun kalau mungkin tahapan-tahapan secara formal atau non formal itu sudah banyak lah dijumpai ya, mendengar dari banyak orang. Kalau dari aku pribadi mungkin nomor satu untuk supaya bisa expert ya, berarti harus nyemplung. Nah,
harus nyemplung ke proyek, karena dengan kita nyemplung atau bahasa Jawanya nyemplung dalam artian itu turun langsung terlibat dalam sebuah proyek itu, kita akan bisa banyak belajar, itu wawasan nambah, situ banyaklah yang dapat belajar. Itu yang pertama, harus nyemplung, harus berpraktik. Yang kedua itu jadi harus yang namanya untuk bisa expert itu prinsip dalam belajar atau prinsip dalam bekerja itu jangan nomor satu duit. Emang kita dalam bekerja itu nyari duit ya, tapi dalam belajar itu jangan nomor satu uang. Jadi yang nomor satu yang dicari itu ilmu. Jadi nomor satu itu. Ketika kita sudah memiliki ilmu, itu duit yang nyamperin. Nah, itu yang pertama. Jadi Mas itu naif sekali gitu ya. Tapi itu sangat berpengaruh ke semangat teman-teman ketika belajar. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita berorientasi itu utamanya adalah ilmu, jadi kita disuruh ngerjain apa aja itu udah mau aja. Disuruh ngedrap, ayo. Disuruh belanja material, kerjain. Karena yang dicari itu aku harus bisa. Gitu. Jadi ketika aku disuruh bayarannya berapa nih? Ketika tidak sesuai ekspektasi terhadap bayaran, ya nanti ngerjainnya malas-malas atau nggak dapat gitu ilmunya. Tapi ketika ya akhirnya kalau nggak dapat ilmunya ya nggak bisa jadi expert gitu, tidak bisa jadi menguasai benar-benar. Tapi ketika yang dicari itu adalah pengen tahu, pengen bisa, bahkan nggak dibayar pun jalan. Nah, karena kan pengen bisa nih, wah aku belanja, pengen bisa belanja, aku gimana ngitung material. Nah di situ nanti supaya nggak ada waste dan lain-lain itu kerjain aja, suruh ngitung material, terus kemudian disuruh belanja, terus bikin progres, kemudian membaca gambar, mengarahkan ke tenaga kerja dan lain-lain itu ya cari ilmunya itu, sehingga nanti akan bisa lebih expert dibandingkan tidak gajinya nggak gede, akhirnya kerja malas-malas, akhirnya yang nggak dapat ilmunya gitu. Karena kalau teman-teman sudah menguasai beberapa aspek, karena proyek itu kan banyak aspek ya, aspek secara teknik, aspek secara administratif, lapangan, bahkan sampai psikologis itu juga perlu gitu dipelajarin dan harus dialami. Makanya nomor satu itu nyemplung, ngalamin dulu. Kalau nggak ngalamin ya nggak bisa tahu di situ triknya nanti gimana gitu. Untuk menyelesaikan problem solving lah ya, gitu Pak ya. Jadi untuk okay. menyelesaikan satu problem solvingnya, kita harus terjun dulu gitu. Mohon maaf. Itu jadi untuk yang pertama itu mungkin untuk menjadi seorang engineer expert itu kita harus terjun langsung, nggak harus nunggu pinter dulu, maksudnya kita terjun aja dulu gitu, belajar. Nanti dari kita belajar terjun langsung ke dunia konstruksi Pak ya, dunia project lainnya, kita masuk dalam suatu project ya, nanti dari situ kita pasti banyak pengalaman dan dari situ juga nanti kita mampu menemukan atau menyelesaikan suatu kendala atau masalah-masalah yang ada di dalam project tersebut. Itu mungkin Pak ya. Yang kedua tadi itu orientasi utamanya adalah pengen belajar, ilmu, pengen belajar, sehingga dengan orientasinya pengen belajar ya bisa. Itu yang nomor 2. Sebenarnya ada lagi yang nomor 3 itu adalah harus untuk expert itu harus expert, atau itu kan engineer itu ahli. Nah, ahli itu berarti harus berlisensi atau teruji itu ya, nggak hanya sekedar teruji. Itu kan berarti kita harus punya ijazah, jadi harus kuliah, nggak kok dari
tukang, terus tahu-tahu dia jago di proyek, udah oh saya engineer, itu tidak bisa. Jadi harus melalui melalui pendidikan sekolah yang pertama. Kemudian harus bersertifikat. Bersertifikasi itu dengan cukup keahliannya nanti situ bisa manajer project atau drafter atau pelaksana atau QC, itu dia harus bersertifikat. Nah, karena apa? Kenapa engineer itu harus bersertifikat? Karena kita itu bertanggung jawab terhadap bangunan orang lain. Gitu. Oh, saya adalah ahli sipil di rumah saya sendiri, ya silakan itu. Dia orang nggak sekolah, tidak kuliah, tidak bersertifikasi, kemudian oh saya juga arsitek gitu kan, oh saya juga ahli struktur di rumah saya sendiri, mangga kalau kayak gitu kan, rumah sendiri. Kalau kita kan menjadi engineer itu ada tanggung jawab karena kita membangunkan orang lain untuk klien ya, untuk yang kita kerjakan kita, jadi ada tanggung jawabnya itu. Berarti kita harus pertama berpendidikan, kedua harus berlisensi. Itu penting, sangat penting, karena di situ banyak sekali undang-undang Kemenpu yang mengatur di situ. Karena apabila terjadi bangunan itu roboh atau gagal struktur gitu kan, itu pertanggung jawabnya di kita. Untuk supaya tidak terjadi itu, makanya tadi pertama harus expert, harus benar-benar mempelajari secara teori itu harus benar-benar sungguh-sungguh belajar, kemudian dipraktekkan di dunia proyek itu. Walaupun nanti di dunia proyek itu ada hal-hal yang perlu bisa diterapkan dan juga ada yang tidak bisa diterapkan gitu ya. Karena ya itulah makanya pertama nyemplung dulu, kemudian benar-benar belajar, kemudian yang harus berlisensi, kemudian bisa dia disebut engineer yang expert. Expert itu kan bukan kata orang, tapi kata sebuah sertifikat itu bisa dipertanggungjawabkan. Nggak hanya oh si itu tuh jago atau expert, oh itu tuh engineer, mana buktinya gitu. Intinya mungkin teman-teman, jadi kalau kita itu ingin menjadi seorang engineer yang expert, ya tentunya kita harus melalui tahapan-tahapan belajar, ya, dan tentunya kita harus mengetahui disiplin ilmu itu Pak ya. Mungkin intinya tuh kita harus mengetahui disiplin ilmu tentang dunia konstruksi gitu, nggak berdasarkan hanya pengalaman. Karena ada standar-standarnya di situ yang sudah seperti ISO seperti nanti teman-teman pelajari di mata kuliah. Terutama sipil ya, sipil tuh banyak sekali pakem-pakem yang harus ditetapin, karena di situ terkait pertanggungjawaban atau keselamatan user atau pengguna bangunan. Itu harus disiplin, harus benar-benar tahu gitu, jangan biasanya begini, biasanya gitu, enggak bisa, harus standar. Ini ya mungkin Pak Hamam ini jadi sebenarnya Mas Hamam ini ya Pak ya, jadi Mas Hamam ini sebenarnya lulus arsitek tapi wawasan tentang sipil tuh lumayan banyak Pak ya? Karena kebetulan saya berpartner dengan Mas Waris. Sebenarnya kita berdua ini sebenarnya sering beberapa proyek berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi, aku sebagai perencana, Mas Waris sebagai eksekutor atau pelaksana. Di sini dari beberapa proyek ini, sehingga aku arsitek yang berwawasan struktur. Nah, Mas Waris di sini ahli struktur yang berwawasan arsitek. Jadi alhamdulillah nih di beberapa proyek kita ini kita bisa sejalan, karena di situ kita sering diskusi tentang proyek kita, gimana caranya bisa terbangun dengan sesuai keinginan, dengan konsep, tapi secara struktural juga benar kayak gitu. Jadi ya arsitek berwawasan struktur dan orang struktur atau orang sipil yang berwawasan arsitek, mungkin kayak gitu. Siap. Karena itu sudah beda apa namanya disiplin keilmuan.
Ya, mungkin kalau disebut sudah pengalaman belum, ya mungkin baru menuju karena kan saya sendiri sama baru memulai terjun dan ingin mengetahui apa sih disiplin ilmu di dalam dunia teknik sipil itu gitu. Karena mungkin saya juga mungkin dapat masukan, sebenarnya sudah lama masukan dari Mas Hamam ini, ayo segera, maksudnya segera belajar, segera kuliah gitu kan. Dari dulu baru alhamdulillah sekarang udah kesampaian masuk di kampus Universitas Pelita Bangsa. Nah, kebetulan ini kita mendapatkan tugas untuk membahas tentang teknik sipil. Kebetulan sudah terjun juga di dunia konstruksi, ya alhamdulillah nih. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari narasumbernya. Siap. Itu yang pertama. Oke. Terus gini, untuk pertanyaan kedua, Mas Hamam, apa sih yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan konstruksi dalam sebuah bangunan? Apa yang sering jadi kendala dalam pelaksanaan konstruksi? Apa sih yang sering jadi masalah di proyek lah gitu ya, bahasa gampangnya. Apa sih yang sering ada masalah di proyek? Jadi proyek itu tempatnya masalah lah. Jadi kalau teman-teman sini nggak mau punya masalah, jangan di proyek. Karena di proyek itu nggak masalah, gimana bisa juga dibikin masalah, biasanya masalah. Nggak, itu hanya intermezzo ya, bercanda. Jadi proyek itu semua sudah ada tupoksinya, dan juga sudah ada job desk-nya masing-masing. Dalam setiap yang kerja di dunia konstruksi sudah ada job desk-nya, sudah ada tupoksinya, dan pekerjaannya pun sudah diatur tahapannya kayak gitu ya. Makanya di situ perlunya ada tahapan perencanaan. Nah, itu. Karena di proyek itu banyak orang yang terlibat, makanya di situ sering ada masalah. Kalau dalam satu proyek yang ngerjain satu orang doang, kayaknya nggak akan ada masalah gitu ya. Dia yang ngegambar, dia yang ngebangun, dia yang ngitung, dia yang jadi tukangnya, dia yang punya rumah, itu nggak akan ada masalah. Nah, karena proyek ini ownernya beda, yang ngerencanain beda, yang pelaksana beda, penghitung strukturnya beda, itu kan banyak pihak yang terlibat. Nah, makanya itu suka ada masalah. Sebenarnya bukan masalah, hanya mungkin miskomunikasi, beda kepentingan, sehingga terjadilah problem. Nah, permasalahan sering terjadi itu apa? Paling pertama adalah kurang matangnya sebuah perencanaan. Itu yang sering terjadi permasalahan di proyek. Itu kurang matangnya sebuah perencanaan. Perencanaan itu tidak hanya perencanaan sebuah konsep, arsitek bukan, tapi perencanaan pelaksanaan pun ada. Jadi ketika melaksanakan sebuah proyek itu nggak asal jalan, tapi di situ ada time schedule, di situ ada target, di situ ada SOP yang harus dikerjakan, dan orang-orang yang sudah ditetapkan job desk-nya gitu Mas. Jadi ketika perencanaan, ini kita bicara konstruksi berarti perencanaan pelaksanaan. Itu dilihat dari time schedule, kurva S lah kalau dalam sebuah proyek itu kurva S itu ada tuh kapan mulai pekerjaannya, kapan, bahkan yang mengerjakan siapa gitu. Jadi sering ada masalah di mana kalau perencanaannya tidak matang, itu di setiap pekerjaan pasti ada masalah. Nah gitu. Jadi Mas, di proyek, karena beda-beda proyek saya masalahnya di tenaga kerjanya misalkan, proyek saya masalahnya di salah gambar, proyek saya di salah order material, atau itu bisa beda-beda setiap proyek gitu ya. Makanya di perencanaan itu supaya matang, baru nanti kalau perencanaannya nggak matang ya masalah semua gitu. Kalau asal jalan, bisa jadi di setiap tahapan pekerjaan itu sering ada masalah. Tahapan pekerjaan mulai dari awal ya, mulai dari survei, kemudian mulai dari pengukuran, surveinya salah, pengukurannya salah,
nanti udah dipasang fondasi ternyata nggak sesuai. Itu sih kalau masalah itu sebenarnya ada terus kalau perencanaan tidak baik. Mungkin paling kalau ini pertanyaannya masalah apa yang paling sering terjadi di sebuah proyek konstruksi, di situ adalah mungkin ya kalau yang pengalaman kita itu ya itu masalah-masalah yang eh, tidak kebaca atau tidak kita perkirakan di saat perencanaan gitu. Misalkan renovasi nanti udah dipasang fondasi ternyata nggak sesuai. Itu sih kalau masalah itu sebenarnya ada terus kalau perencanaan tidak baik. Mungkin paling kalau ini pertanyaannya masalah apa yang paling sering terjadi di sebuah proyek konstruksi, di situ adalah mungkin ya kalau yang pengalaman kita itu ya itu masalah-masalah yang tidak kebaca atau tidak kita perkirakan di saat perencanaan gitu. Misalkan renovasi oh ternyata kita nggak pertimbangkan di situ harus ada fondasi gitu. Ternyata harus memungkinkan ada fondasi, itu jadi ada masalah. Tahu lahannya ternyata apa namanya tidak sesuai dengan yang diinfokan, hasil ukur lah gitu. Itu sering terjadi sih, itu sering jadi masalah. Di sisi lain itu sih selagi mengerjakan semua SOP dan sesuai perencanaan itulah kira-kira. Siap-siap. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu, nah ini mungkin yang menjadi poin penting, gitu. Poin penting tema yang ingin kita bahas malam ini. Jadi seberapa penting sih Pak sebenarnya hubungan teknik sipil dalam arsitektur? Gitu. Korelasinya tuh gimana? Korelasi antara arsitek dan struktur ya, nah, maksudnya si arsitek dan ahli struktur. Berarti bisa jadi ini ahli struktur tuh ada dua di sini di dalam sebuah proyek itu terlibat ada dua. Satu perencanaan struktur. Kalau arsitek udah pasti perencana konsep, perencanaan DED dan lain-lain ya tentang gambar. Kalau struktur itu ada dua ya, perencanaan struktur ada dan juga si pelaksana struktur. Nah, gitu. Jadi temanya tadi korelasinya seberapa penting antara pentingkah berkolaborasi mungkin gitu ya. Mungkin pertanyaan bagaimana seberapa penting hubungan. Sangat penting karena untuk mencapai sebuah karya yang baik itu harus kerjasama. Kalau banyak stigma yang terjadi, oh arsitek sama sipil tuh sering terjadi ketidakharmonisan misalnya, tidak sejalan. Ya memang harus tidak sejalan karena memang beda disiplin ilmu. Jadi itu istilahnya apa ya? Beda yang harus dikerjakan. Nah, di situ makanya pentingnya arsitek itu harus berwawasan struktur dan orang struktur juga berwawasan arsitek. Jadi ketika dua-duanya arsitek dan sipil ini sudah bisa klop, itu insya Allah proyek akan menarik terutama di pas perencanaan ya. Karena tugas arsitek itu membuat ruang yang benar, membuat estetika. Nah, ya ahli struktur dituntut harus keamanan, memastikan bahwa dia itu aman gitu ya. Jadi memang tugasnya beda. Tapi dengan tugas yang berbeda ini, gimana caranya bisa bekerja sama itu ya harus. Makanya itu kalau di proyek-proyek kita itu di timnya ini harus arsitek berwawasan struktur dan struktur berwawasan arsitek, sehingga di situ akan terjadi yang namanya
kolaborasi yang epic lah, kayak gitu kira-kira. Ya, berarti Sangat penting sekali. ya sangat penting Pak ya. Jadi hubungan teknik sipil dengan arsitektur itu ya hubungannya sangat erat, karena ketika dalam suatu proyek ahli struktur dan arsitektur itu nggak kompak, ya itu nggak akan menghasilkan suatu karya yang baik. Yang pertama yang bagus dan berkelanjutan, karena kan utamanya suatu proyek itu kan, yang utamanya kan pasti kan benar dulu Pak ya. Ya, Benar dulu, terus dari segi keamanan ya harus dipastikan aman, karena dalam ilmu yang kita pelajari itu Pak, itu tuh hasilnya tuh harus nol gitu. Artinya nol itu mungkin kan nol resiko gitu Pak. Ujung-ujungnya pokoknya setiap kita pelajaran yang kita bahas tentang teknik sipil tuh ya hasilnya harus nol gitu. Mungkin nol itu bisa dikatakan tuh nol resiko gitu. Kita juga harus kita bangunin buat orang soalnya. Memang kaitannya dengan nyawa kan. Ya. Kalau kita buat sendiri mungkin ya sebenarnya nggak boleh juga gitu. Karena apalagi untuk membangunkan untuk orang gitu Pak. Itu mungkin terus jadi intinya sangat erat Pak ya. Jadi kaitannya teknik sipil dengan arsitektur itu. Karena kalau tidak kompak ya gini, mungkin yang saya tangkap tuh arsitektur tuh mungkin tanpa sipil ya tidak bisa berkolaborasi yang baik. Dan sipil juga dengan arsitektur ya disiplin ibunya untuk apa gitu loh, mungkin seperti itu Pak ya. Makanya ketika dalam sebuah proyek itu ini kalau udah bicara proyek yang cukup besar ya, dengan tingkat kesulitan yang cukup tingkat kesulitan yang cukup banyak lah ya, itu biasanya kalau sudah penunjukan perencananya, biasanya dia akan cari konsultan struktur yang udah sehati, atau bisa ini udah biasa ngerjain bareng kayak gitu. Atau siapa dulu yang ditunjuk biasanya, kalau kontraktornya dulu yang ditunjuk, atau ini proyek datangnya dari kontraktor, dia cari konsultan perencana yang ya biasanya udah akan si ini bisa nih, si ini bisa nih, sehingga jalan. Ketika satu proyek si MK menentukan konsultan struktur dan perencananya ini ternyata sama-sama nggak kenal gitu ya, langsung ditunjuk, ya berarti di situ harus ngelit si MK-nya. Si MK-nya harus bisa ngelit si dua biro ini, biro perencana struktur dan perencana arsitek. Itu makanya ketika ini kalau arsitek memberi saran kepada arsitek, ya arsitek harus bisa mengonsep atau menggambar sesuatu yang bisa dibangun. Gambar sesuatu yang nggak bisa dibangun, ya buat apa gitu kan, nggak bisa dibangun. Yang kalau saya boleh bicara sama ahli struktur, membuat struktur yang bisa mewujudkan impian si perencana, karena perencananya tadi sudah berpikir logis sehingga dia mampu gitu. Kecuali si arsitek tidak aware, tidak peduli terhadap strukturnya, kasihan gitu. Kalau dari kami pun, selama saya berpraktik dan dulu magang dan saya belajar dengan arsitek-arsitek juga, nomor satu kita selalu disuruh membuat pekerjaan itu yang bisa dibangun. Kecuali proyek-proyek sayembara konsep gitu ya, mungkin itu akan sedikit futuristik, mungkin sedikit sulit lah. Tapi pada pengalaman kami, kalau sayembara kemudian terpilih, itu tetap akan diulik lagi strukturnya, terutama gimana caranya bisa terbangun. Itu arsitek juga harus memikirkan itu. Dan sipil juga, ayo kita kerjasama gimana caranya mewujudkan satu bangunan yang benar dan indah. Mungkin itu. Siap, ini cukup jelas ya. Intinya ya, inti poin pentingnya tuh
hubungan teknik sipil dan arsitektur itu sangat erat Pak ya, sangat penting ya, dan tidak bisa dihindarkan gitu. Harus Dan harmonis. tentunya harus kompak. Karena kalau tidak kompak pun tidak akan tercipta suatu karya yang benar dan tentunya yang estetis lah, yang keren gitu. Karena kalau saya mungkin sedikit, karena saya mungkin mahasiswa sipil yang mungkin yang baru baru belajar tentang disiplin ilmu, tapi mungkin saya sedikit tahu tentang karya-karya arsitek yang wah, yang luar biasa lah, yang mungkin anak sipil tuh pasti geleng-geleng kepala gitu. Kayak contohnya tuh karya-karyanya Zaha Hadid mungkin yang udah masterpiece lah, atau mungkin karya-karyanya yang apa sih, yang apa ya, balok cantilever. Jadi saya ini masih baru mempelajari tentang balok cantilever, terus Kalau di tentang Indonesia geser. angkasa arsitek. Mungkin di Indonesia tuh yang lumayan agak gila lah intinya, ibaratnya sampai yang Mas Repano. yang keren lah, itu masih yang bikin Repano Satria. pasti anak-anak teknik sipil tuh geleng-geleng, ini gimana mau bangunnya gitu. Betul. Itu pasti nah saya pribadi tuh sebenarnya masuk dalam teknik sipil itu sebenarnya itu Pak, maksudnya saya itu ingin mengetahui gimana sih ini cara pembangunannya gitu, kok seperti nggak logis gitu. Jadi tantangan. Nah, jadi tantangan. Sedangkan yang selama ini proyek-proyek yang baru terbangun tuh balok cantilever tuh paling baru sekedar 2 meter, baru sekedar 1,5 meter. Sedangkan kayak karya-karyanya seorang Zaha Hadid atau mungkin karya-karyanya arsitek-arsitek yang top lah, yang udah top di dunia tuh, itu cantilevernya tuh nggak cuma 2 meter Pak, bisa sampai 6 meter, 9 meter. Nah itu sebenarnya saya ingin mengetahui itu ilmunya seperti gimana sih, maksudnya disiplin ilmunya bagaimana gitu, kok bisa sampai gantung segitu panjangnya, segitu lebarnya gitu. Intinya itu sih ya. Ya itu ditunjang dengan teknologi juga. Teknologi yang mumpuni lah ya, teknologi dan tenaga ahli yang luar biasa hebat lah. Ya itu ahli strukturnya hebat, bisa ubah seperti itu tuh sangat hebat. Makanya beberapa arsitek yang karyanya itu fenomenal, di situ pasti di belakangnya ada ahli struktur yang hebat gitu. Semoga nanti kami ini bisa menjadi ahli struktur yang hebat juga Pak. Amin. Harus dong. Oke, siap. Itu ya mungkin. Terus yang kita tidak dapat bayaran atau tidak ada fee-nya. Kalau boleh berdalil gitu ya, kita muslim ya. Nabi Muhammad itu bersabda, yaitu khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang bermanfaat gitu ya. Itu kalau kata Nabi. Kalau kita itu mungkin kita kan kerja nggak cuma nyari duit Mas ya, nggak cuma nyari duit. Jadi kita juga pengen membuat satu kesenangan hati, bukan berarti jadi ria ya, tapi itu entah di proyek sosial itu kita ada satu kepuasan yang kita nggak dapat dari satu proyek komersil. Kalau kemarin aku baru mengikuti namanya, kalau di arsitek itu ada kode etik arsitek itu, salah satunya arsitek itu harus dibayar dan ada standar membayarnya gitu. Fee arsitek ada standarnya minimal sekian. Tapi ada satu istilahnya itu pro bono publico. Ya. apa itu artinya? Pro bono publico itu adalah klien kasta tertinggi arsitek adalah masyarakat. Nah, jadi saking tinggi kastanya klien tersebut, dia tidak harus membayar. Kita tidak layak dibayar oleh sebuah masyarakat. Jadi arsitek itu nggak layak dibayar sama masyarakat. Saking tinggi kastanya masyarakat. Kepentingan masyarakat itu utama. Gitu. Nah, maka social project inilah yang ternyata sejalan gitu ya. Ini sudah lumayan banyak ya proyek-proyek sosial yang kita kerjakan. Itu sih. Nah, mungkin yang bisa saya tangkap tuh mungkin cara Mas Hama mencari kepuasan batin ya, kepuasan batin dalam dunia konstruksi di luar komersil itu Mas ya. Karena kita nggak cuma cari uang ya. Kita nggak cuma cari uang. Kita cari sesuatu yang kepuasan batin gitu. Mungkin itu benar juga sih, sesuatu yang kita nggak dapat dari proyek komersil. Benar. Ya. Oke.
Oke. Dari sebuah social project itu. Oke. Mungkin itu berlaku sampai sekarang, Mas. Apa namanya? Mungkin nanti ada temen atau mungkin silakan yang mungkin ingin membangun bangunan-bangunan sosial seperti masjid atau mungkin gedung apa ya, gedung untuk apa ya, untuk ya tentunya mungkin yang tidak komersil lah intinya. Itu nanti bisa menghubungi Mas Hamam mungkin ya. Boleh sekali. Itu free, Mas ya? Sangat free. Okay. Jadi kita memang kita mengabdi kepada masyarakat. Istilahnya abdi mas, pengabdian masyarakat itu saya sangat siap. Kita senang hati. Silahkan datang. Siap. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Artinya seperti yang tema kita bahas malam ini, yaitu korelasi apa sih hubungannya itu arsitek dengan teknik sipil ya. Sebenarnya hubungannya sangat erat dan sangat tidak bisa dipisahkan, dan mungkin harus harmonis ya. Itu mungkin ya saya mengajak teman-teman, saya nggak mungkin, yang pasti banyak orang yang orang sipil yang udah lebih pengalaman, yang pasti ingin merubah stigma bahwasanya arsitek tuh dengan teknik sipil tuh nggak akur, nggak perlu seperti itu, karena untuk menciptakan atau menghasilkan suatu karya yang bagus, yang baik, benar, dan tentunya berkelanjutan, aman, itu ya harus duduk bareng gitu. Seorang arsitek dan teknik sipil itu harus duduk bareng supaya menghasilkan karya yang baik, benar, dan berkelanjutan. Nah, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari yang kita bahas tadi itu semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga apabila ada kata-kata saya dan mungkin yang kurang berkenan atau yang kurang enak hati atau mungkin menyinggung salah satu arsitek atau mungkin teknik sipil, ya di sini saya tidak ada niatan yang tidak baik ya. Di sini kami hanya ingin membahas sedikit sharing lah ya. Terus itu aja mungkin ya. Terus terima kasih banyak juga kepada Mas Hamam yang sudah berkenan hadir ya di bincang malam jam berapa ini? Jam 1 malam. Nah, sampai jam 1 malam. Nah, itu ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili teman-teman saya, kelompok saya, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin Pak Hamam ada yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin teman-teman harus sering berkolaborasi dengan lintas disiplin ilmu, karena itu yang membuat kita menjadi expert tadi kan ini. Siap. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.